الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat iman dan Islam, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya hingga sampai kita mendapati bulan suci Ramadan yang akan datang. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini ada beberapa wasiat dari seorang imam yang agung, yaitu dari Al-Imam Abu Hanifah. Sebelum kita membahas wasiatnya, menjelaskan wasiatnya, kita harus mengenal dulu siapakah Al-Imam Abu Hanifah. Yang sering saya jelaskan biasanya Imam Asy-Syafi'i, karena di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Ya. Al-Imam Abu Hanifah, beliau nama aslinya adalah An-Nu'man bin Thabit. Al-Imam Abu Hanifah nama aslinya adalah An-Nu'man bin Thabit. Dalam istilah ilmu nahwi nanti ada nama yang disebut nama murtajal, ada alam mangkul, ada nama kunyah, ada nama laqab. Nah, Abu Hanifah ini sebenarnya nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang didahului Abun, Umun. Abu Abdillah berarti nama kunyah. Abu Hanifah ini nama kunyah. Nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit. Beliau termasuk ulama tabi'in. Yang dimaksud ulama tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat, namanya tabi'in. Tabi'in wa tabi'in kan gitu kan. Dalam tawassul biasanya disebutkan wa tabi'in wa tabi'in. Kalau at-tabi'in maksudnya adalah ulama generasi setelah sahabat dan pernah berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut dengan ulama tabi'in. Nah, beliau itu berbangsa Kufi. Kufi itu daerah yang berada di Irak. Kufi itu daerah yang ada di Irak. Nah, Al-Imam Abu Hanifah Al-Imamul Kabir, seorang imam yang agung. Namun demikian, beliau juga ternyata memiliki bisnisnya jual beli. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu bisnisnya adalah kain, jual kain. Ya, jadi kalau ada ustadz, kiai, ulama terus kemudian berbisnis jual beli, ini bukan sesuatu yang tercela, bukan. Dari dulu sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh Al-Imamul Kabir, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Nah, Al-Imam Abu Hanifah ini bertemu dengan beberapa sahabat. Di antaranya beliau bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu khodimnya Kanjeng Nabi. Ya, khodim, tahu khodim ya? Khodim itu pelayan. Jadi sahabat Anas bin Malik adalah pelayannya Kanjeng Nabi. Nah, Al-Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Anas, kemudian bertemu dengan sahabat Abdullah bin Aufah. Bahkan gurunya Al-Imam Abu Hanifah
dari kalangan tabi'in, dari kalangan generasi setelah sahabat jumlahnya ada 200. 200 tabi'in menjadi gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Bahkan ada satu riwayat bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah total seluruh gurunya ada 4.000. 4.000 guru ini semuanya adalah orang-orang yang ilmunya terpercaya, mumpuni. Bukan hanya sekedar comot-comot ke sana diambil sana diambil, bukan. Ya, apalagi kelasnya Imam Abu Hanifah yang mengetahui kadar mana seorang yang layak untuk dijadikan guru, mana seseorang yang layak dijadikan seorang mursyid, yakni yang memberikan petunjuk jalan yang benar. Ya, ini Al-Imam Abu Hanifah. Apalagi kita, ya, ilmunya masih sedikit. Guru kita juga baru berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Yang mumpuni berapa? Sisanya nggak karuan. Ya kan? Ya, ada jumlahnya 20, yang alim cuma 1, sisanya abal-abalan. Ya kan? Nah, iya, kalau Al-Imam Abu Hanifah 4.000 guru itu semuanya alim-alim. Ini Al-Imam Abu Hanifah. Artinya kalau kita sudah mengenal sejarah ringkas dari biografi beliau, berarti beliau adalah sosok ulama besar, ulama yang patut menjadi panutan, baik segi perilakunya maupun keilmuannya. Ya, ini Al-Imam Abu Hanifah. Dan ternyata ada keterangan dari Al-Imam Al-Hafidh Imam Suyuti bahwa ternyata Al-Imam Abu Hanifah sebenarnya sudah ada berita gembira dari Kanjeng Nabi, ya, bahwasanya Rasulullah memberitahu kepada sahabat, ya, isi hadisnya seperti ini. Lau kana al-ilmu bithuraya latana walahu rijalun min abna'i Faris. Seandainya ilmu itu berada di bintang Suraya, jenengan kalau masalah bintang naik boten ngertos. Jadi ada bintang namanya, istilahnya bintang Suraya, ada bintang namanya bintang Qutbi, ada bintang yang untuk menjadi tanda alamat arah kiblat, ada. Itu nanti di ilmu falak. Seandainya ilmu itu berada di bintang Suraya, maka niscaya akan diperoleh, ya, keturunan dari negeri Faris. Ini pujian kepada orang yang akan memperoleh ilmu tersebut. Ternyata yang keturunan dari Faris adalah Al-Imam Abu Hanifah, ya, An-Nu'man bin Thabit, ya, luar biasa. Ini berita gembira dari Kanjeng Nabi. Sudah ada tanda-tanda bahwasanya nanti ada seorang ulama yang luar biasa, dan ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Al-Imam Abu Hanifah. Nah, Al-Imam Abu Hanifah ini memiliki santri banyak. Di antara santri beliau adalah Al-Imam Waqi'. Al-Imam Al-Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi santrinya Imam Abu Hanifah menjadi gurunya Imam Asy-Syafi'i. Terus kemudian Imam Syafi'i itu diantara gurunya lagi Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Kalau gurunya alim, terus kemudian muridnya memiliki himmah untuk menuntut ilmu agama, artinya ada potensi untuk mendalami ilmu agama dan dipegang sama orang yang tepat, maka akan menjadi orang yang alim. Ada murid, ya, potensinya besar, semangat ngaji, gurunya nggak alim, dia nggak jadi. Ya, ada murid yang potensi semangat, kalau ngaji semangat, tapi gurunya nggak alim, berarti kurang tepat, maka nggak jadi orang yang alim. Ada guru yang alim, muridnya nggak semangat, nggak jadi. Gurunya alim, muridnya semangat, orang tuanya nggak ridho, ya nggak jadi. Jadi orang tua, guru, murid harus sinergi, harus saling ridho. Maka jangan
Kalau punya anak terus kemudian disuruh mondok, ya harus ridho, ya gurunya juga ridho, semuanya ridho, insya Allah hasil ya manfaat. Nah, jadi murid dari Imam Abu Hanifah mengeluarkan santri-santri yang luar biasa. Begitu juga Imam Malik, muridnya juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Imam Asy-Syafi'i, muridnya juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, karena muridnya itu semangat, gurunya juga alim. Artinya tepat dipegang sama orang yang tepat. Ya. Nah, di antara murid Al-Imam Abu Hanifah adalah Yusuf bin Khalid As-Samti. Yusuf bin Khalid As-Samti. Suatu ketika Yusuf bin Khalid As-Samti karena sudah selesai menimba ilmu kepada Al-Imam Abu Hanifah, beliau akhirnya sowan kepada Imam Abu Hanifah. Biasa tradisi di Jawa juga sama. Kalau santri mau pulang ke rumah mau menyebarkan ilmu agama, pasti akan sowan ke gurunya, minta nasihat dan wasiat. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah niki ngendikan, wahai Yusuf bin Khalid As-Samti, sebelum pulang ke pondok pesantren, aku akan memberikan beberapa wasiat. Kalau wasiatnya Imam Abu Hanifah itu jadi kitab dan berlaku pada masanya Al-Imam Abu Hanifah hingga sampai sekarang ini. Kayak contohnya gini, ada seorang mahasiswa, terus kemudian ada dosen, pasti mahasiswa itu meminta saran kepada dosen, ya kan? Tapi kan ternyata kalau wasiatnya dosen nggak jadi kitab dan berlakunya hanya pada mahasiswa, nggak sampai manfaatnya kepada kita. Nah, ini wasiatnya Al-Imam Abu Hanifah kepada muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti, akan tetapi ini berlaku wasiatnya kepada kita semuanya. Ini wasiatnya setebal gini, Bu, ya. Kalau jenengan ngaos kali kula ya 2 tahun lah. cuma nggih, saya ambil beberapa wasiat saja. Kalau saya jelaskan semua nggih, ya nggak ada habisnya. Di antara wasiatnya Al-Imam Abu Hanifah kepada muridnya Yusuf bin Khalid As-Samti adalah, idza dakhalta al-Basra wastaqbalaka an-nas wa zaruka wa 'arafu haqqaka fa'anzil kulla rajulin minhum manzilatahu. Ini wasiatnya Al-Imam Abu Hanifah. Wahai Yusuf bin Khalid As-Samti, jika kamu telah sampai ke kota Basra, masyarakat akan menyambut kamu dengan baik. Masyarakat akan mengunjungi kamu. Masyarakat mengenal kamu bahwasanya engkau adalah seorang santri. Ya. Fa'anzil kulla rajulin minhum manzilatahu. Maka apa yang harus kamu lakukan, Yusuf? Kamu harus memposisikan masing-masing dari mereka sesuai dengan derajatnya. Ya. Isinya apa? Fa'anzil kulla rajulin minhum manzilatahu. Posisikan masing-masing dari mereka sesuai dengan derajatnya. Ingat, Al-Imam Abu Hanifah adalah imam yang agung, sehingga wasiat beliau itu bukan semata-mata muncul dari pemikiran piyambak, akan tetapi beliau niku karena tahu bahwasannya Yusuf ini seorang musafir, seorang santri yang akan mengunjungi masyarakat yang belum dia kenal, adatnya, wataknya, kebiasaannya bagaimana. Maka Al-Imam Abu Hanifah memberikan dan menunjukkan wasiat kepada Yusuf bin Khalid As-Samti, yaitu adab Islam, tata krama agama Islam, di mana adab Islam adalah sadatul adat. Apa maksud sadatul adat? Adat yang paling bagus, adat yang terbaik adalah adab Islam. Tata krama yang paling terbaik adalah tata krama yang diajarkan agama Islam. Makanya para ulama itu ngendikan ngeten, adatus sadat sadatul adat.
adatnya para ulama niku adalah adat yang paling terbaik. Dengan akan melakukan seperti ini, fayata'allafuhum wa yata'allafunahu, maka akan muncul rasa kasih sayang dari Yusuf bin Khalid As-Samti kepada masyarakat. Begitu juga masyarakat akan menyayangi Yusuf bin Khalid As-Samti. Karena apa? Memposisikan derajatnya masyarakat sesuai dengan penempatannya masing-masing. Dan ini sudah dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab As-Sunannya, bahwasanya anna Aisyah marra biha sa'ilun fa'atathu kasra. Suatu ketika ada orang minta-minta kepada Sayyidah Aisyah. Terus kemudian Sayyidah Aisyah memberikan potongan roti saja. Jadi potongan roti sama si orang-orang yang minta-minta itu. Terus kemudian wa marra biha rajulun 'alaihi thiyabun wa hay'atun fa'aq'adathu fa'akal. Terus kemudian datang lagi seorang laki-laki yang menggunakan baju yang sopan, yang mewah, memiliki muruan, datang kepada Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah mempersilahkan duduk dan mempersilahkan untuk dahar. Lalu kemudian ada pertanyaan kepada Sayyidah Aisyah, kenapa Sayyidah Aisyah ini kok membedakan antara yang pertama dan kedua? Terus kemudian Sayyidah Aisyah itu menyebutkan daunnya Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Ya, tempatkanlah manusia sesuai dengan tingkatannya. Petunjuk Nabi ini telah mengumpulkan adab-adab Islam yang banyak sekali, yang mestinya harus diamalkan, apalagi pada era zaman sekarang ini, di mana banyak pada zaman sekarang ini dari kalangan kaum muslimin yang justru tidak berperilaku sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, malah justru mengikuti adat barat. Pakaiannya pripun, rambutnya dipalang-palang, terus kemudian dipirang aneh-aneh, ya. Terus kemudian bajunya nyentrik-nyentrik, harganya mahal tapi kayak baju adiknya. Gimana? Niki adalah adat barat yang diamalkan oleh kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Maka mesti kita harus mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi, bahwa adab Islamlah yang perlu kita harus ikuti, yang perlu kita harus amalkan, bukan malah justru kita terbawa arus, yaitu mengikuti budaya-budaya barat. Para ibu-ibu semuanya yang saya hormati, bahwa hadis yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi ini memuat kaidah yang sangat penting. Apa? Yang pertama adalah bahwa berinteraksi kepada orang yang lebih tua ini ada tata keramanya. Jangan disamakan tata krama sama orang yang lebih tua dengan seumurnya. Terus kemudian sama anak kecil juga ada tata keramanya, jangan disamakan. Terus kemudian sama orang yang tidak paham ilmu agama juga ada interaksinya. Terus kemudian ketika kita bersama dengan orang alim juga harus ada tata keramanya, jangan dibedakan dengan yang lainnya. Sama laki-laki juga ada tata keramanya, sama perempuan juga ada tata keramanya, jangan disamaratakan. Nah, makanya Al-Imam Muslim di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslimnya menjelaskan fala yuqassaru birrajulil 'ali al-qadar 'an darajatihi. Orang laki-laki atau siapapun yang derajatnya tinggi, kita harus memperlakukan orang tersebut dengan yang mulia. Jangan diturunkan derajatnya, jangan direndahkan derajatnya. Wala yuraffa'u muttadi'ul qadri fil 'ilmi fawqa manzilatihi. Jika ada orang yang kadar derajatnya itu rendah, jangan diangkat, biasa mawon. Niki napa sing disamakan? Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Wa yuqtul lidzi haqqin fi haqqah. Seseorang itu memiliki hak masing-masing dan harus kita
memberikan haknya. Jangan justru kita membeda-bedakan, tetapi salah pada penempatannya. Tapi harus memberikan haknya orang itu sesuai dengan derajatnya. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, laisa minna man lam yarham sohirona wa yuwaqir kabirona. Tidak termasuk mengikuti adabnya Kanjeng Nabi orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang sama anak kecil. Kalau sama anak kecil itu disayang, dikasih permen, dikasih roti, dikasih jajan, dikasih sayang. Jangan malah justru dimarahin, digentak-gentak. Namanya anak kecil yang pikirannya suka main, tapi kita harus kasihan. Begitu juga tidak mengikuti adab yang mulia, orang yang tidak menghormati, orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengagungkan orang yang lebih tua. Bahkan dawuhe Kanjeng Nabi ngaten kabir. Kalau dalam musyawarah ngaten niki terus wonten tiyang sing lebih sepah, maka dipersilakan untuk berbicara dahulu. Jadi jangan sama orang lain dulu, tapi dahulukan yang lebih tua dulu. Kalau memberikan minuman juga sama, mana yang lebih tua, nah niku kita harus ngasih duluan. Bukan yang muda-muda dulu, tapi yang lebih tua. Ini adab, ini tata krama. Coba nih, tata krama Kanjeng Nabi nih luar biasa nih. Kita tahu sahabat Abu Bakar itu punya ayah, dan ayahnya sahabat Abu Bakar pada saat itu belum masuk agama Islam. Terus kemudian suatu ketika Rasulullah itu masuk ke kota Mekah, masuk di dalam masjid, ada sahabat Abu Bakar yang menemuinya bersama dengan ayahnya. Jadi sahabat Abu Bakar dengan ayahnya menemui Kanjeng Nabi yang ada di masjid. Terus kemudian ketika Rasulullah itu melihat ayahnya sahabat Abu Bakar, nopo coba sing didhawuhaken Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ngaten, "Hal tarakta asy-syaikha fi baiti hatta akuna ana atihi fihi." Wahai sahabat Abu Bakar, bisakah orang tua panjenengan niki disuruh di rumah saja, saya yang akan mendatangi bapak panjenengan yang ada di rumah. Jangan bapak panjenengan malah justru sowan teng kula. Niki adabe Kanjeng Nabi luar biasa. Terus kemudian Abu Bakar saking muliakan marang Kanjeng Nabi ngaten niki. Enggak, Kanjeng Nabi, huwa ahqqu ayyam sya ilaika min antam sya anta ilaihi. Ayah aku ini yang justru lebih berhak sowan teng panjenengan daripada panjenengan sowan teng kula. Yang gempur menawi wonten niku dawuh Kanjeng Nabi suruh ayahnya untuk duduk. Setelah ayahnya itu duduk, Kanjeng Nabi memegang dadanya ayahnya sahabat Abu Bakar kata, "Aslim, masuk Islamlah." Seketika itu juga ayahnya sahabat Abu Bakar masuk dalam agama Islam. Luar biasa. Jadi niki ya di antara wasiatnya sebenarnya masih banyak sekali. Waktunya udah lumayan ya. Terus niki kula ya jenenge mangga tahlil musala. Makanya niki diawalkan ngisine nggih keranten wonten kegiatan malih musala. Mugi-mugi saged manfaat khususnya kangge kula lan panjenengan sedaya saged ngamalaken wasiat niki. Jadi kesimpulannya nggih panjenengan dalam bermuamalah berinteraksi niku jangan disamaratakan sama orang yang lebih alim, sama orang yang lebih tua niku wonten adabe. Wong Gusti Allah mawon mulyakaken ulama, terus panjenengan boten muliakan ulama yang maknane nentang. Bahkan termasuk kewajiban itu wajib bagi kita mencintai para ulama. Sing dimaksud ulama niki nggih maknane bener-bener ulama, sanes ulama kawek ya. Terkenal ulama ternyata ilmunya bodong, amalnya bodong. Ya niki jenenge wong sing dijuluki ulama tapi sanes ulama.
Tapi yang dimaksud ulama, orang yang benar-benar pengetahuan agamanya luas, terus kemudian mumpuni, bukan mumpuni niki ya, misalnya mumpuni ilmunya, terus kemudian pengamalannya sempurna. Kalau dalam kitab Hikam Athaillah As-Sakandari menjelaskan, seseorang yang belum sempurna ilmunya dan belum sempurna pengamalannya, ini akan menjadi racun yang membinasakan. Nah, maka yang kulo ya mau ngaku ulama, kulo ya tiang biasa mawon kali panjenengan. Intinya nggih saling menasihati kesayangan. Ngoten niku paham Ibu? Jangan salah guru. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.